Minggu ini masuk bab 17 ya. Kemarin sudah sampai bab betul ya? Ya, 16 kemarin kuisnya sudah 17. Sekarang berarti 17. Bisa sambil melihat buku Minano Nihongo-nya halaman 144 ya. Yakuyon Juyon. 44ページを開けてくださいね。パワーポイントはどうですか？すでにダウンロードしたんですか？ダウンロードしましたか？これ見えますか？先生、見えました。はい、OK。はい、verba nai ya, temanya minggu ini adalah verba negatif, verba nai gitu ya. Bagaimana cara membentuknya kita akan pelajari hari ini ya. Pertama kita baca dulu ya, seperti biasa pemanasan, baca bungke dulu yang di halaman 144 itu. Mitsu no bunke ga arimasu no 1, 2, 3 no bunke o issho ni yomimashou. Silakan dibuka mikrofonnya. Mic wo akite kudasai. Sudah? Baik, Oke. じゃあ、1番、文系1、写真を写真を撮らないでください。Pola pertama yang menggunakan verba nai ini seperti dalam bungke 1 itu adalah pola nai de kudasai ya. Pola nai de kudasai itu larangan ya. Ketika kita melarang seseorang untuk melakukan sesuatu pakai pola ini ya. Bisa pakai pola ini, nai de kudasai. Nih, shashin wo toranai de kudasai berarti apa nih? Shashin wo torimasu, asal katanya dari situ ya. Diubah dulu menjadi bentuk nai gitu ya, kata kerjanya menjadi toranai de kudasai ya, itu ya jangan mengambil foto gitu ya di sini gitu misalnya. Tidak ada keterangan tempatnya ya, berarti jangan mengambil foto seperti itu. Shashin o torimasu mengambil foto, shashin o toranai de kudasai berarti jangan gitu ya. Gampangannya kalau diartikan bahasa Indonesia jangan mengambil foto seperti itu. Nah, kita lanjut dulu. Bungke ni issho ni yonde kudasai. Pasporto narimasen. Misenakereba narimasen. Ini juga menggunakan verba nai ya. Misenakereba narimasen. Ini jadi dari kata miseru, kata kerjanya ya. Kata kerja miseru, misemas. Nah, diubah dulu menjadi nai, misenai. Ditambahi kereba narimasen gitu ya. Na kereba narimasen gitu ya. Apa artinya ini? Ada yang sudah pernah belajar? Harus sih, kayak harus melakukan sesuatu gitu. Hai. Tergantung kata kerjanya gitu ya. Yang di situ apa? Harus nani gitu ya. Harus menunjukkan paspor. Hai. Itu di dalam tanda kurung itu ada misenai to ikemasen. Itu maksudnya bagaimana? Misenai to ikemasen. Itu artinya sama sebetulnya. Sama dengan misena kireba narimasen. Misena itu ikemasen itu hanya versi lainnya saja ya. Secara arti sama artinya harus gitu ya. Lanjut dulu pola yang ketiga, Bungkei-san. Nichiyoubi wa hayaku okinakute mo ii desu. Okinakute mo ii desu. Ada pola nakute mo ii desu. Ini apa nih? Kalau tidak harus. Tidak perlu, tidak usah gitu ya. Kalau kemarin pola temo ides itu kan boleh gitu ya. Kalau nakute mo ides berarti boleh tidak gitu kan ya. Nah, boleh tidak berarti tidak perlu dilakukan gitu ya. Ini okimas, nah, berarti apa? Hayaku okimas di negatif dulu. Tidak harus di hari Minggu tidak harus bangun cepat. Hai, lalu juga lagi temo ides, okinaku temo ides, artinya seperti itu. Ya, tidak perlu bangun cepat-cepat, tidak usah bangun cepat-cepat. Karena apa tuh yang di depannya hari Minggu. Seperti itu. Nah, 3 bungke itu akan kita pelajari hari ini. Nah, tapi sebelum masuk ke masing-masing pola,
yang paling penting dilakukan adalah membentuk verba nai-nya dulu ya kan. Gimana caranya membentuk verba nai, membentuk verba negatif ya. Sama seperti verba-verba lainnya kalau mau masuk ke pola tertentu harus diperhatikan dulu itu kata kerjanya, verbanya itu golongan 1 atau 2 ataukah 3 gitu ya. Kalau golongan 1 bunyi i sebelum mas itu diubah menjadi bunyi a. Lalu ditambah dengan nai. Seperti itu. Jadi kalau ada kata dalam verba mas yomimas ini yang sebelum masnya ini kan mi. Mi ini kan vokalnya i ya. Bunyinya i. Nah, itu diubah dulu menjadi yoma. Diubah menjadi bervokal a, yoma, kemudian ditambahi nai. Jadinya yoma, nai, seperti ini. Kalau tadinya yang sebelum mas itu yomi, atau kerja golongan 1 kan macam-macam tuh ya, yomi, haruki, kaki, kiki, ai, sui, hanashi, ya, kaeri itu kan ya. Apalagi Tachi, Mas. tachi itu kan ya. Semuanya kan bervokal i itu ya. Nah, semuanya diganti menjadi bervokal a. Yang lainnya lagi misalnya selain yomi mas, kaki mas, coba kaki mas berarti bentuk nainya Kakak. kakak nai. Hai, betul, kakak nai. Kiki mas, Kikanai. 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 Hai, betul, kikanai. Yang sebelum masnya saja yang diubah jadi a ya. Kemudian itu apa ya? Kai mas. Kawanai. Nah, ini Kawanai. ada peralihan sedikit ya. Kalau yang bervokal i bukan kaanai atau aanai kalau misalnya aimas begitu ya, tetapi wa ya. Jadi vokal a-nya kalau belakangnya itu i itu berubah jadi wa gitu ya. Aimas jadi awa nai gitu kan. Kaimas jadi kawanai. Nai, hai seperti itu. Tabako suimas. Nah, misalnya itu seperti itu gimana jadinya? Tabako suwanai de kudasai. Suwanai. Seperti itu. Jadinya bukan a, sonomama a saja tapi wa gitu ya. Kalau yang suku kata sebelum masnya adalah i itu tadi ya. Kalau yang ri sekarang gimana? Hashiri mas. Coba jadi gimana? Hashiranai de. Hashira nai. Desne dari hashiri jadi hashira nai gitu ya. Kemudian kairi mas. Yang lain masa pinho doang nih suaranya. Kaira nai. Hai, betul. Kemudian tobi mas misalnya nggak boleh terbang. Toba nai gitu ya. Yobi mas. Yobanai. Hai. Hanashi mas. Hanasanai. Kata kerja golongan 1 gitu ya. Tergantung suku kata yang sebelum masnya ini apa ya. Semuanya diganti bervokal a atau wa kalau dia i gitu ya. Hai. Kalau yang golongan kedua lebih gampang ya. Masnya tinggal mengganti dengan nai begitu saja ya. Kalau tabe mas ya tinggal masnya dicoret diganti dengan nai. Jadi tabe nai gitu ya. Kalau mi mas jadi apa nak? Minai. Nemas. Nemas jadi nenai. Hai. Itu abi mas jadi Abinai. Pada nggak manis semua ya. Abinai. Hai, betul. Kemudian itu tadi okimas tadi jadi Kinai. Ini yang bangun ya. Kalau yang okimas yang meletakkan itu golongan 1 berarti jadinya kalau yang golongan 1 okanai ya. Nimotsuo okanai misalnya ya. Kalau yang okimas yang bangun ya misalnya yang tadi ya hayaku okanai gitu misalnya ya bisa ya. Itu apa lagi nak? Itu wasuremas. Nah misalnya Wasurenai. Hai, seperti itu ya yang iru atau eru gitu ya.
kata kerja golongan kedua, ingat-ingat ya. Kata kerja golongan ketiga cuma ada dua, ada kimas dan shimas saja. Kalau kimas jadinya ko nai, kalau shimas jadinya shinai, seperti itu. Ya ini gampang, tinggal ngafalin aja kalau yang kata kerja golongan tiga ya. Hati-hati ini kimasnya ini bukan kinai tapi konai nih. Ya, diingat-ingat seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sensei. Hai. Nah tadi Sensei kan ngomong abinai. Nah itu kan Hai. abinya itu kan vokalnya i, kok nggak diganti Sensei? Kata kerja golongan kedua dia. Ada kata kerja golongan dua yang vokal sebelum masnya itu i. Seperti tadi abimas, okimas itu kata kerja golongan kedua. Pertama lihat dulu kata kerja golongan keduanya, baru kalau udah ketahuan baru, nah aturannya mengikuti golongannya itu. Gitu. Berarti kita harus apalin itu dong, Sensei. So des. Golongan itu. Aduh. Hai. So des. Nah, toriaezu yang apa kata kerja yang menunjukkan aktivitas yang sering kita lakukan sehari-hari saja, sebaiknya yang hafal gitu ya. Tapi ya memang harus berusaha, tapi kalau dibiasakan membaca atau membuat kalimat, nanti akan teringat sendiri kok ini masuk mana seperti itu. Okimas, abimas, mimas juga kan golongan kedua. Kemudian apa lagi? Bisa cari di kamus sih sebetulnya kalau sama ada kamus. Apa lagi ya? Yang selain itu biasanya vokalnya ya, eru, taberu, neru, apa lagi? Apa lagi ya? Wasureru, kangaeru, tuh kan, kimeru, tuh kan, apa lagi? Ya, dan seterusnya. Sambil jalan ini kan baru semester pertama ya, masih panjang perjalanan, nanti akan terbiasa kok. Ada lagi? Oke, kalau begitu saya lanjutkan dulu. Nah, ini contoh-contohnya ya, perubahan kata kerja tadi yang golongan 1 tadi ya. Ini kan vokal i semuanya ya. I, ci, ri, ni, di, si, gi, ki ya. Ini kalau diubah menjadi verba nai semuanya bervokal a nih, yang sebelum masnya ini bervokal a, tapi belakangnya bukan lagi mas, pakai nai semuanya. Kawa nai, mata nai, kaera nai. Tadi seperti yang minasang bentuk yomanai, shinanai gitu ya. Shinanai de kudasai misalnya, seperti jangan mati gitu. Jangan mati sekarang, besok aja gitu. Yoba nai, hanasa nai ya. Isoga nai ya. Dan seterusnya. Ikimas jadi ika nai. Yang kata kerja golongan kedua misalnya imas, so desu ne, imas sendiri juga satu suku kata di belakang di depan masnya adalah bervokal i, Malaya. Ini juga suramama i nai, masnya diganti dengan nai, begitu saja. Kata kerja golongan ketiga seperti yang tadi. Nah, masuk ke pola. Kalau itu dimasukkan ke pola jadinya bagaimana gitu ya. Ini tadi pola nai de kudasai seperti di awal saya jelaskan, artinya kalau di bahasa Indonesia kan jangan gitu ya, jangan nani gitu ya, kata kerja yang di depannya gitu. Ini merupakan larangan, melarang seseorang melakukan aktivitas tertentu gitu ya. Ya, ichiban mite ikimashou. Watashi no koto o wasure nai de kudasai. Berarti apa nih artinya? Jangan lupakan tentang diriku. Jangan lupakan saya gitu ya. Wasuremas jadi wasurenai de kudasai. Wasurenai de kudasai. Ini kan naike ya, bentuk-bentuk naik tadi yang minasan juga sudah mencoba membuatnya. Nah, nomor 2, daijoubu desu kara shinpai shinai de kudasai. Asal katanya dari apa nih? Simpai shimas. Betul. Diubah dulu menjadi bentuk nai, jadi nai de kudasai. Simpai shinai de kudasai. Jangan simpai, jangan khawatir gitu ya. Nomor 3, atsui kara
sawaranai de kudasai.これちょっと長いんですけれども、asal katanya dari apa nih? Sawaru. Sawarimas. Hai, betul. Jangan menyentuh. Sawarimas. Jangan menyentuh itu, misalnya panci atau atsui kopu to ka ne, yang ada air panasnya begitu ya. Sawaranai de kudasai. Setrikaan bukan ya. Knalpot gitu ya. Sawaranai de kudasai. Nomor 4 coba. Kono gyunyu wa mo waruku natta kara Nomanai manai de kudasai. Jangan minum susu itu. Jangan minum susu itu karena sudah buruk. Sudah basi. Ya, sudah basi gitu ya. Waruku natta kara gitu, sudah basi susunya, jadi nomanai de kudasai. Ini seperti itu aplikasinya ya. Jadi nai de kudasai artinya jangan nani. Gampang ya. Yang susah, yang perlu pembiasaan adalah membentuk verba nai-nya ini dulu mungkin ya. Pola yang kedua tadi yang di bungkei mi juga tadi ya. Nakereba narimasen, kata kerja atau verba nakereba narimasen gitu ya. Harus nani itu artinya kalau kita artikan ke bahasa Indonesia harus nantokan. Nah, misalnya ini. Jugyou ga owatte kara hayaku uchi e kaeranakereba narimasen ya. Uchi e kaerimasu diubah jadi verba nai dulu. Nah, sebelum masuk pola gitu ya. Kaeranakereba narimasen. Jadi kaeranya ini kan sudah terbanai ya, bervokal a gitu ya, langsung masuk ke polanya nakireba narimasen. Kaera nakireba narimasen. Harus segera pulang ya, setelah perkuliahan berakhir seperti itu. Misalnya nomor 2, coba kita lihat lagi. Shigoto ga taksan arimasu kara mainichi yoru made zangyou shinakereba narimasen. Ne, zangyou shinakereba narimasen. Apa zangyou na? Lembur. So, biasanya zangyou shimasu. Kalau nggak ketiga berarti ya nani shimasu gitu kan. Zangyou shinai kan harusnya ya. Ya, zangyou shinakereba narimasen. Seperti itu. Nomor 3. Ashita gakuhi. Ini gakuhi apa artinya? SPP. SPP, biaya sekolah gitu ya. SPP gitu. UKT gitu ya. Ashita gakuhi yo haraimasen. Haraimas gitu ya, tapi dinaikkan. Narawana kereba. Besok harus membayar SPP gitu artinya. Ii desu ka? Koko made daijoubu desu ka? Sensei. Hai. Itu berarti kata kerjanya dibuat bentuk karena naiknya dihilangkan gitu ya. Betul. Inya dihilangkan. Iya dihilangkan, kemudian ditambah Kereba narimasen, betul. Hai. Arigatou gozaimasu. Hai. Ada lagi yang bingung? Saya Sensei izin bertanya. Bedanya nai sama masen apa Sensei? Kalau maseng itu bentuk formal, bentuk sopan. Kalau bentuk nai bisa untuk masuk ke dalam berbagai macam pola kalimat. Kalau untuk kaiwa biasa juga bisa. Lebih sifatnya kalau secara penggunaannya dalam bahasa sehari-hari, yang nai itu yang santai, yang informal, yang tidak terlalu halus begitu. Tapi kalau untuk orang yang baru dikenal, untuk orang yang lebih dihormati, nah itu pakainya lebih aman pakai yang desmas gitu ya. Atau kalau yang bentuk negatifnya yang maseng seperti itu. Sama sih artinya bentuk negatif juga, tapi kalau yang maseng itu yang versi teneke, jadi yang lebih sopan seperti itu. Ada lagi? Ini desu ka? Hai, satu pola lagi ya. Pola verba nakutemo ii desu. Itu tidak harus nani gitu ya, kata kerjanya yang di depannya sini apa gitu ya.
Salah. Ketidakharusan, ya menunjukkan ketidakharusan ini sudah betul. Menunjukkan tidak perlu atau tidak usah nani. Seperti yang tadi ya. Okinakute mo ii desu, tidak perlu bangun apa tadi? Hayaku okinakute mo ii desu dari Bung Kihe tadi ya. Tidak perlu bangun cepat kalau hari Minggu seperti itu misalnya ya. Sama kata kerja negatif dulu gitu ya. Tapi langsung disambung dengan kutemo ii desu. Verba na kutemo ii desu ne. Awalnya dibentuk dari verba na itu sendiri. Ichiban mite ikimashou. Omiyage desu ne. Omiyage o motte konakute mo ii desu. Motte apa membawa ya? Motte kimasu. Motte kimasu diubah dulu jadi negatif ya. Motte konai desu ne. Langsung disambung dengan ini. Motte konakute mo ii desu. Iya kan? Motte konakute mo ii desu. Tidak perlu membawa oleh-oleh. Kalau mau main-main aja, nggak usah bawa oleh-oleh gitu. Misalnya, ya. Nomor 2. Ashita chousetsu o kaesanakute mo ii desu. Chousetsu apa artinya? Novel. Novel, hai. Kaesanai desu ne. Asal katanya dari kaeshimasu jadi kaesanai ya. Jadi kaesanakute mo ii desu. Tidak perlu kaesu apa mengembalikan gitu ya. Chousetsunya besok gitu ya. Bisa nanti nggak apa-apa, minggu depan nggak apa-apa gitu ya. Chousetsu kaesanakute mo ii desu. Tidak perlu mengembalikan novelnya besok. Nomor 3. Hiru gohan o harawanakute mo ii desu. Watashi ga harau kara misalnya ya seperti itu. Tidak perlu haraimasu. Asal katanya dari haraimasu ya ini. Diubah jadi verba negatif harawanai. Lalu masuk ke pola harawanakute mo ii desu. Tidak perlu membayar. 4番。この資料をコピーしなくてもいいです。Ini kata kerja golongan ketiga ya. Kopi shimasu. Jadi kopi shinai. Lalu kopi shinakute mo ii desu. Ne. Tidak perlu mengkopi gitu ya, memfotokopi maksudnya ya. Tidak perlu memfotokopi dokumen ini. Kayak gitu. Ya. Kata kerja golongan ketiga. Kalau ada 2 kata kerja seperti motekimasu seperti ini yang diubah jadi bentuk negatif yang belakang ya. Kalau yang depan nanti susah ribet jadinya. Nggak bisa masuk ke pola ya. Jadi yang bagian belakang yang ditempeli dengan pola kalimat yang dimaksud. Selanjutnya en-wa. Ini ada partikel wa di depan setelah kata benda. Nah, itu fungsinya apa? Membuat kata benda tersebut menjadi topik gitu ya. Kata benda itu kan biasanya seringkali kita gunakan dia posisinya sebagai objek gitu kan ya. Gohan o tabemasu. Gohan itu kan yang dimakan gitu ya. Dia dari objek kalau ditempeli partikel wa dia akan menjadi topik gitu ya. Contohnya bagaimana ini gitu. Kalau partikel O itu kan partikel yang menunjukkan objek. Sedangkan wa itu adalah partikel yang menunjukkan topik begitu ya, bukan subjek, tidak melulu subjek, bisa jadi subjek, bisa jadi hanya topik gitu. Kadang-kadang subjeknya tidak dicantumkan gitu ya. Mengingat-ingatnya wa itu adalah topik gitu. Nah, contohnya kalimat pertama ini. Kurasu de tabako o tsutte wa ikemasen. Tabako di sini adalah objek karena penandanya adalah partikel o di situ kan. Tabako tsutte wa ikemasen. Dilarang menghisap rokok di kelas. Kurasu de tabako tsutte wa ikemasen. Nah, gimana caranya supaya tabako ini bisa jadi topik di depan, diubah? Nah, caranya adalah dengan menempelkan partikel wa. Tabako itu kita tempeli partikel wa. Tabako wa kurasu de tsutte wa ikemasen. Artinya sama tapi beda bio. Serupa tapi tak sama gitu ya. Mirip artinya ya.
Pokoknya di dalam kelas nggak boleh ngerokok intinya ya. Tapi ketika kita ngomong kurasude tabako sute wa ikemasen, tabako di situ berdiri sebagai objek. Tapi ketika dia pindah ke depan, lalu ditempeli partikel wa, maka tabako yang tadi jadi objek itu sekarang jadi topik. Tabako wa kurasude sute wa ikemasen. Seperti itu. Nanti ada latihannya sendiri. Bagaimana mengubah benda yang tadinya jadi objek, sekarang jadi topik di depan. Gitu. Nah, misalnya koko ni, apa ya? Koko ni, manga. Oh, yonde wa ikemasen juga sama seperti itu ya. Koko ni manga o yonde wa ikemasen. Kalau mangganya itu tadi yang tadinya jadi objek, kalau mau diubah menjadi topik, dia pindah ke depan dan ditempeli partikel wa. Manga wa koko ni yonde wa ikemasen. Seperti itu. Membalik posisinya saja sih dan partikelnya. Begitu saja caranya kalau mau mengubah objek menjadi topik seperti itu. Bisa menggunakan partikel wa. Satu pola lagi. N diikuti dengan madeni. Nah, made itu apa? Minasan yang sudah mengenal. Sampai. Sampai. Apa bedanya dengan madeni ini? Sampai apa? Sampai dengan ini ya. Made dan madeni itu yang punya arti sampai dengan itu made atau madeni? Madeni. Sampai dengan itu madeni. Coba tadi jawab. Halo. Madeni ini yang sampai malah justru ya. Kalau yang sampai dengan itu yang made. Jadi madeni ini aktivitasnya harus dilakukan sebelum tenggat waktu yang bukan paling lambat sih, sebelum tenggat waktu, titik waktu yang diberikan, yang dikatakan di situ gitu misalnya. Jadi misalnya depoto suyobi 12 ji madeni, kalau ada ni-nya berarti sampai jam 11:59 itu oke. Kalau sudah jam 12 nggak boleh gitu. Udah nggak boleh ngumpulin lagi gitu ya. Jadi sampai sebelum gitu ya. Jadi itu. Udah dikenal. Nah, ya. Sebelum apa? Sebelum tenggat waktu yang ditentukan gitu ya. Sampai sebelum nani gitu ya. Segini aja deh biar nggak bingung nanti. Nah, paling lambat sih memang gitu ya. Kalau made ataupun madeni itu kan memang seperti untuk mengutarakan simekiri begitu ya, deadline gitu ya. Nah, ini sebelum tenggat waktunya yang ditentukan. Tapi kalau juniji made jam 12.00 itu masih bisa gitu ya. Tapi kalau madeni berarti sebelum itu gitu. Jadi jam 11 boleh, jam 10 boleh, 11:58. Nah, itu giri-giri last minute gitu ya. Nah, itu boleh. Tapi kalau sudah jam 12:00 itu nggak boleh. Nah, kalau yang madeni, madeni diingat-ingat, madeni itu sampai sebelum. Kalau made saja sampai dengan ya. Jadi sampai dengan titik waktunya itu apa? Toshokan no hon wa ashita made ni kaesanakereba narimasen. Jadi hari ini harusnya dibalikin ya, karena sebelum ashita berarti kan kalau ini madeni. Nah, sebelum ashita gitu. Hari ini harus sudah mengembalikan. Hari ini sampai jam 11:59 gitu boleh ya. Tapi kalau sudah lewat, sudah ashita, kalau sudah ashita itu sudah nggak boleh gitu ya. Sebelum besok berarti hari ini. Hati-hati kalau mendengar perintah dari sensei ya. Ngumpulin PR-nya kapan? Ngumpulin tugasnya kapan? Ada ni-nya atau enggak gitu ya. Kalau ada ni-nya berarti minasan harus mengerjakannya sebelum itu. Iya, Kak. Sekarang kita geser ke rebung ya.
Nanti sambil baca rebung, kalau ada pertanyaan silakan. rebung ichi, 144ページをrebung ichiを読んでください. Ada yang mau membaca? Sukarelawan? Saya Sensei. Hai. そこに車を止めないでください. すみませ Asal ん. katanya, sumimasen gitu ya. Asal kalimatnya dari tomeru atau tomemas. Hai, tomemas diubah jadi bentuk negatif dulu. Tomenai de kudasai. Nah, jangan menghentikan mobil di situ gitu ya. Hai, nomor 2. Siapa lagi yang mau baca? Saya Sensei. Hai, Ali, silakan. もう12時ですよ。一人で大丈夫ですか？心配しないでください。タクシーで帰りますから。はい、そうですね。心配しないでください。これも同じですね。心配しません. Kita kerja golongan ketiga gitu ya. Jadi verba negatifnya simpai shimasu jadi negatifnya jadi simpai shinai begitu ya. Lalu baru masuk ke pola simpai shinai de kudasai. Taksi de kaerimasu. Karena saya pulang naik taksi gitu ya. Nomor 3. Siapa lagi? Saya Sensei. Siapa nih? Haj, ya silakan. Konbang nomini ikimasen ka? Sumimasen, ashita kara konbini Kombini. Hong Kong chuchu shinakereba narimasen. Desu kara hayaku kaerimasu. Hai, so desu ne. Ini pakai pola yang kedua, nakireba narimasen. Pola nakireba narimasen tadi ya. Harus nani. Shucho shinakereba narimasen berarti harus shucho ke Hong Kong begitu ya. Sehingga gitu ya, harus pulang cepat. Nih, desu kara hayaku kaerimasu ya. Ashita Hong Kong shucho shimasu kara ya. Shucho shinakereba narimasen kara ya. Harus, jadi nggak boleh tidak gitu ya. Hai, Yongbang, yaitu Alia ya tadi ya. Hai, Sensei. Hai. Kodomo mo okane o harawa nakereba narimasen ka? Iye, harawa nakute mo ii desu. Iya, kalau diartikan berarti ini bagaimana? Anak-anak, apakah anak-anak? Alia? Apakah anak-anak tidak harus membawa uang? Itu narimasen. Apa tadi? Nakireba narimasen tadi apa? Artinya pola itu? Wajib. Wajib atau harus gitu ya. Kalau harawa nakireba narimasen berarti wajib. Anak-anak tidak wajib membawa uang. Tidak wajib. Wajib apa tidak wajib? Tidak wajib. Kok bisa tidak? Wajib. Oke. Anak-anak wajib membawa uang. Nah, begitu. Bukan membawa, membayar ya. Haraimas itu membayar, asal katanya dari kata haraimas. Nah, haraimas itu artinya membayar. Walaupun dia dibentuk negatif kan terlebih dahulu, pola nakereba narimasen itu artinya positif. Ya, kata kerjanya kata kerja positif kalau mau mengartikan. Jadi harawa nakereba narimasen itu harus membayar. Apakah anak-anak juga harus membayar? Seperti itu jadinya artinya. Jawabannya iye harawa nakute mo ii desu. Nah, ini berarti harus apa? Nakute mo ii desu tadi apa? Artinya tidak Tidak harus. Tidak harus. Tidak perlu. Tidak harus atau tidak perlu gitu ya. Tidak perlu haraimas, tidak perlu membayar gitu. Iye harawa nakute mo ii desu ya, tidak perlu membayar gitu ya. Hai, hati-hati mengartikan pola nakireba narimasennya. Nomor 5, satu lagi, siapa yang baca? Saya. Pasen, hai, silakan. Reporto wa itsu made ni dasanakereba narimasen ka? Kinyobi made ni dashite kudasai. Hai,
Kinyobi made ni dashite kudasai berarti hari Kamis jam 23 Hari Jumat sensei. madeni desu yo. Sebelum hari Jumat harus Ya. dikumpulkan. Baru selesai tadi disampaikan. Kalau madeni itu sebelum hari yang disebutkan itu, sebelum deadline yang disebutkan itu, berarti boleh mengumpulkannya sampai hari Kamis jam 23:59 gitu ya. 23:59 menit itu masih boleh gitu. Tapi kalau sudah ganti hari, sudah jadi Kinyobi, ya Kinyobi asa demo, Kinyobi no 1時とかでもね、それはもうダメですgitu ya. Secara aturan pemahamannya pola ini gitu ya, itu nggak boleh gitu ya. Hai. Kinyobi made ni dashite kudasai ya. Kumpulkan sebelum hari Jumat seperti itu. Hai, sampai sini ada pertanyaan? Sensei, Hai. bentuk nai de kudasai ini jadi sama seperti yang tewa ikenai itu, ya Sensei. Tewa ikenai. Kalau naide kudasai itu bahasa larangan, tapi kita melarang orang lain gitu. Jadi jangan gitu ya. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia mudahnya jangan nani. Kalau yang naide kudasai itu. Kalau pola yang tewa ikemasen itu juga larangan, tetapi lebih mengarah ke larangan-larangan yang ada aturannya, misalnya aturan tertulis begitu ya. Jadi kayak kalau diartikan seperti dilarang nantukan seperti itu. Kalau jangan itu kan lebih seperti kaiwa ya, kita ngomong langsung, melarang langsung ke orang yang kita lawan bicara kita begitu ya. Tapi kalau tewa ikemasen itu tidak boleh atau dilarang nantukan terkait dengan peraturan tertentu gitu ya. Jadi kalau naide kudasai mungkin kan nggak ada peraturan tertulisnya ya, misalnya tadi megang ceret panas gitu ya, nggak ada peraturannya gitu kan ya. Nah, tapi kita melarang seseorang dengan pakai pola naide kudasai itu gitu, bisa dengan kaiwa gitu. Tapi kalau yang pola tewa ikemasen kita bisa mengatakan itu juga sebagai sebagai bahasa kaiwa gitu. Misalnya dalam bentuk yang simple begitu ya, itu misalnya asoko ni hashite wa ikenai, hashite wa ikemasen. Nah, gitu ya, misalnya di rumah sakit begitu ya, dilarang berlari di rokanya rumah sakit itu misalnya ya, ada rambu-rambunya begitu. Kita bisa mengatakan asoko ni hasicca akang yo, misalnya hasicca dame yo, misalnya hasicca ikenai yo. Nah, seperti secara kaiwa, tetapi bentuknya itu menunjukkan bahwa ada aturan yang memang tidak boleh berlari di situ gitu. Jadi kalau tewa ikemasen lebih ke arah peraturan gitu ya. Kalau yang naide kudasai ini larangan dari pembicaranya saja seperti itu. Wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Ada lagi? Tidak? Oke. Kalau begitu kita bergeser ke Renshu B.